Paskah ini kita ambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelumnya kita mengundang solo anak Dede untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian. Firman-Mu akan kami baca di hari ini, untuk kami mengetahui makna kebangkitan yang Kristus di tengah kehidupan kami. Tetapi kami juga memahami rencana-rencana tersembunyi yang harus kami pahami. Sebab kebangkitan-Mu memungkinkan kami ada dan kami bisa hidup. Kebangkitan-Mu memungkinkan kami bisa ada, menikmati kehidupan kita. Oleh sebab itu kami minta di dalam nama Tuhan, datanglah dalam kuasa Roh Kudus, menguatkan dan memampukan kami mengertikan firman ini bagi kami, agar kami dapat membacanya, dapat mengerti dan melaksanakan kehendak Allah ini di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika Engkau ada dan memberi segala sesuatu menjadi bagian hidup kami, ajar kami supaya kami pun terus senantiasa memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15 demikian bunyi. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyisinya fajar pada hari pertama minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi mereka itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring.
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah menyatakannya kepadamu. Karena mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, "Kamu harus menyatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak boleh beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau memperlakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, kami mengundang vokal grup Raya 2 untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya. Para Raya 2.
Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dan untuk memahami bagian firman Tuhan di pagi ini di Minggu Paskah, kita akan ada dalam sebuah catatan tema dusta dan kebenaran, kesaksian saksi mata. Paskah adalah sebuah harapan. Paskah adalah keselamatan. Paskah adalah sukacita dan penebusan. Harapan dalam Paskah mengajak kita untuk memaknai kehidupan, tugas-tugas dan kehadiran kita di dalam dunia ini. Sebab Paskah merupakan sebuah kemenangan yang dilakukan dan yang didapati oleh Kristus ketika Ia memenangkan sebuah proses pergumulan panjang dalam ketaatan dan kesetiaan untuk menunjukkan dan membuat keselamatan bagi manusia ketika Ia ada dalam sebuah karya keselamatan yang telah ditentukan oleh Allah. Paskah tentu harus menunjukkan kita sebagai sebuah pesta kemenangan iman kepada orang-orang Kristen, karena nubuatan mengenai Mesias yang akan dibangkitkan dalam perjanjian lama merupakan sebuah hal yang benar-benar digenapi di masa perjanjian baru. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita hari ini ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus, tentu ada kesedihan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ada duka cita di wajah mereka ketika mereka mempunyai sebuah harapan untuk Yesus yang telah mati bagi mereka. Mereka tidak membayangkan bahwa Yesus benar-benar akan hidup, sebab mereka benar-benar telah melupakan apa yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Itulah sebabnya kesedihan dan kedukaan merupakan sebuah hal yang mewarnai kehidupan mereka, karena mereka tidak memiliki harapan lagi bahwa mereka akan berjumpa dengan Yesus. Tetapi dalam bacaan ini dilukiskan bahwa ada sebuah gempa yang terjadi dan malaikat turun. Malaikat duduk di atas batu dan menyapa mereka, jangan takut. Dan selanjutnya kata-katanya, Bapak Ibu, ungkapan jangan takut kepada perempuan-perempuan bukan karena soal mereka takut terhadap hal yang lain, tetapi mereka takut karena sebuah peristiwa gempa yang cukup luar biasa. Ada kepanikan dan lain sebagainya. Dan disitulah mereka bisa melihat malaikat itu dan bisa bercakap-cakap tentang apa yang terjadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu ada 7 hal yang sangat penting yang harus kita pahami tentang kebangkitan Kristus pada kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Kristus. Hal yang pertama yang harus kita pahami, bahwa kebangkitan itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang hidup. Dan sebandingkan dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 serta Roma pasal 1 ayatnya yang keempat. Sebab dari bagian-bagian Alkitab itu membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Dia telah menjalani sebuah proses ketaatan dan kesetiaan untuk membuktikan bahwa Ia benar-benar telah memberikan keselamatan bagi setiap orang, dan orang-orang itu menjadi percaya sehingga mendorong keselamatan di tengah-tengah hidup mereka. Yang kedua, kebangkitan itu menjamin keraguan kematiannya yang menebus. Dan sebandingkan dalam Roma pasal 6 ayat 4, pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17. Dalam kisah ini, bacaan ini kita bisa melihat
ada sebuah kaum kali di tengah-tengah mahkamah agama, tua-tua dan juga imam-imam kepala. Mereka bersekongkol dengan saudara-saudara, ada suap dan lain sebagainya. Tetapi hal itu diungkapkan dan dibuktikan oleh Alkitab bahwa kebangkitan Yesus itu menjamin sebuah keraguan bahwa kematiannya menebus seluruh dosa umat manusia. Kemudian yang ketiga, kebangkitan itu membuktikan bahwa kebenaran Alkitab benar-benar bahwa karya keselamatan itu dilakukan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Mazmur 16 ayat 10, Lukas 24 ayat 44 sampai 47, dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 31. Karena ketika sesuatu terjadi, orang kan belum percaya, masih satu dua orang, segala macam pikiran bisa diungkapkan dengan segala macam asumsi yang ada pada setiap orang. Nanti lama-lama dulu baru orang bisa memahami. Dan ini benar-benar terjadi pada diri Yesus ketika dia bangkit. Ada sebuah hal yang dilakukan. Ada yang tidak percaya, tetapi ada yang berusaha untuk menutup segala persoalan itu di tengah-tengah hidup. Kemudian Bapak Ibu, ayatnya bagian yang keempat, kebangkitan Kristus itu memastikan penghakiman orang-orang fasik di masa depan. Yesus dalam kenaikannya ke surga dia bilang begini, "Pergilah jadikanlah sebuah bangsa murid aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Tapi dalam kata-kata yang lain dia bilang begini, "Kelak aku akan datang lagi untuk kedua kalinya, bukan lagi sebagai penyelamat, tetapi sebagai hakim yang akan menghakimi setiap orang yang tidak percaya kepada." Itu berarti bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa pada saatnya penghakiman itu juga dia akan lakukan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Kemudian yang kelima yang harus kita pahami bahwa kebangkitan Kristus itu berdasarkan karunia Roh Kudus dan pemberian hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan pelayanannya di surga sebagai pengantara orang percaya. Ketika Yesus bangkit dan ketika naik ke surga, dia bilang, "Aku akan memberi kamu Roh Kudus untuk membuat kamu hidup." Tetapi juga dia menjadi perantara di tengah-tengah kehidupan, sehingga kalau kita mengakukan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu berarti bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi perantara untuk memberikan sebuah pembelaan terhadap setiap orang percaya ketika dia menjadi hakim, tetapi dia juga menjadi pembela bagi orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang keenam, kebangkitan Kristus itu memastikan warisan orang percaya kelak di surga, dan kebangkitan atau pengangkatan mereka ketika Tuhan datang yang kedua kali. Kalau kita dalam ibadah pemakaman, kita biasa bilang, Tuhan akan datang dan dunia akan mengembalikan orang-orang mati yang di dalamnya, dan mereka akan kembali kepada Allah. Itulah bukti bahwa kebangkitan itu mewariskan kepada orang yang percaya kelak di surga bahwa pengangkatan mereka itu akan terjadi ketika Tuhan datang. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu, kebangkitan itu memungkinkan tersedianya kehadiran Kristus serta kuasa-kuasa yang atas dosa dalam pengalaman hidup sehari-hari di tengah-tengah hidup. Sebuah tanggung jawab yang dalam diberikan oleh Allah kepada kita dalam Kristus bahwa dia akan pergi, tapi pekerjaan selanjutnya dikerjakan oleh kita semua sebagai orang percaya supaya kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya, sehingga ketika saatnya kita akan menjadi bagian dari hidup. Itulah sebuah peristiwa tentang kebangkitan Kristus yang cukup terbukti secara historis bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar ada dan membuat semua orang
suatu hari ia menampakkan dirinya, memberi sebuah semangat baru, memberi sebuah harapan baru, memberi sebuah kebersamaan baru di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Dari para murid sampai kepada kita sampai saat ini. Ada beberapa penglihatan atau penampakan yang dilakukan oleh Yesus, mulai dari Maria Magdalena, para wanita yang kembali ke kubur, Petrus, 2 orang yang berjalan ke Emmaus, semua murid bersama-sama tapi Thomas tidak hadir, semua murid tapi Thomas hadir, 7 murid di Danau Galilea, 5.000 orang di Galilea, kepada Yakobus, murid-murid yang menerima amanat agung. Ketika para rasul ada dan dia hendak naik ke surga, kemudian kepada Rasul Paulus sendiri ketika di Damsik, dia sebagai orang yang hendak menghancurkan pengikut Kristus, tapi pada akhirnya dia menjadi pengikut Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu, adalah pernyataan mereka yang berkata dan benar merupakan sebuah hal yang bisa menyadarkan para perempuan dalam keadaan tertentu untuk bisa memahami bahwa Yesus tidak ada sebab dia sendiri tidak ada kepada mereka. Kebangkitan Yesus juga memberikan sebuah semangat baru untuk setiap orang harus sadar dan memahami bahwa kebangkitan Yesus menuntut kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika dia dilangkah oleh Tuhan, dia mati lebih membuat mereka hancur. Tatanan mencatat mereka kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Namun kebangkitan Yesus membuat mereka bersatu kembali, memiliki semangat kembali dan mempunyai pengalaman melakukan sesuatu untuk kemudian murid yang berjalan ke Emmaus dari Yerusalem sampai Emmaus tidak sampai di bahwa benar-benar itu sebuah hari yang bersejarah dan hanya sebuah ritual yang kita buat. Tetapi perayaan Paskah harus kita maknai bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan sebuah hal yang
membuat kita bebas dari segala yang bisa kita nikmati, yang harus kita nikmati. Kita bebas dari dosa dan pelanggaran ini, dan kita bisa ada dan bisa menikmati kehidupan ini. Karena nanti sebentar dari pemberian persembahan ini kita harus menyanyi. Ibu Dina dan Pak Pendeta punya baju ampun kan, ada bisa kasih Bapak Manu untuk pakai karena nanti dia membayar menyanyi lagu ampun. Bapak Manu bilang, Bapak, saya pakai baju Papua supaya kebangkitan Kristus membuktikan bahwa saya orang Hindu datang kami di Papua juga bisa menyanyi lagu ampun, karena kebersamaan dan persekutuan yang dibangun di tengah-tengah ini. Itu pernyataannya sangat menggugah hati saya, membuat saya harus sampaikan untuk kita bahwa kebangkitan Kristus itu bukan suatu hal yang biasa, tapi kebangkitan merupakan sebuah hal yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah hidup. Bahwa kebangkitan Kristus itu merubah dan memutuskan segala macam jurang, menghancurkan segala macam hal yang membedakan kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita masing-masing. Karena Yesus mampu untuk menghancurkan segala macam hal yang akan membuat kita binasa. Yesus bangkit merupakan sebuah hal yang bisa menghapus semua roda yang membatasi tengah-tengah hidup ini, sehingga dia bisa memberikan sebuah kehidupan yang penuh dengan ketulusan. Aku menghapus segala pemberontakan seperti kabut di terbakar angin, dan dosamu seperti awan yang tertinggi. Sekalipun dosamu merah seperti kerbis, aku akan membuat itu menjadi putih seperti salju. Kebangkitannya membuat sebuah kemenangan besar yang harus dijawab dengan sebuah tindakan nyata yang harus kita lakukan di tengah-tengah hidup. Kebangkitannya harus membuat kita berdiri tegak dan maju melakukan apa yang terbaik untuk namanya, sehingga dia tidak pernah kecewa bahwa kebangkitannya itu tidak berguna apa di tengah-tengah hidup ini. Kalau kita nonton film, kita pasti bangga terhadap aktor dan aktris yang memainkan film ini. Kalau film itu begitu luar biasa dan begitu menarik, tidak akan terlewati satu babak untuk kita bisa meninggalkannya. Apalagi sekarang sudah ada pada dunia teknologi yang luar biasa, lewat satu babak juga YouTube mulai banget, bukan babak yang kita lewati, karena kita tidak mau melewati. Dan itulah keinginan dan harapan. Yesus juga menghendaki kita menjadi orang yang luar biasa, yang memainkan peran kita di tengah-tengah hidup ini untuk menjawab kebangkitan dan kemenangan yang dia buat dan dia berikan kepada kita. Maka kita tetap tertuju kepada orang yang sangat penting di depan, tapi kita kadang-kadang lupa terhadap pahlawan yang di belakang. Orang senang filmnya tapi tidak pernah tahu siapa yang membuat sehingga itu menjadi luar biasa. Seorang sutradara begitu luar biasa. Saya selalu bilang kata-kata begini: seorang pahlawan tidak pernah mengharapkan tepuk tangan. Seorang pahlawan hanya berdiri jauh, melihat dan merasa bangga bahwa apa yang pernah dibuatnya itu luar biasa. Biarlah orang lain yang bersuka cita karena apa yang dia buat, tapi dia sendiri tidak pernah mengharapkan tepuk tangan, tetapi dia tenang dan melihat apa yang dia buat itu hebat dan luar biasa. Kebangkitan Yesus pun tidak pernah mengharapkan bahwa dia harus dipukul dada dan disanjung-sanjung oleh karena sesuatu hal yang tidak biasa. Tetapi ketika dia harus disanjung, dia disanjung karena sesuatu hal yang luar biasa bagi dia. Dia bukan berkata bahwa kita datang berteriak saja bahwa Yesus hebat dan luar biasa, tetapi tindakan dan perbuatan kita juga harus menunjukkan bahwa dia itu luar biasa. Saya selalu bilang kata-kata apa yang Yesus angkat kepada para murid. Kamu akan disebut muridku apabila kamu saling mengasihi. Itu saja.
Itu berarti bahwa tindakan dan perbuatan kita menunjukkan bahwa orang mengakui Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, dari tema kita di hari ini, dusta dan kebenaran kesaksian saksi mata, itu harus kita maknai dengan itu. Tanggal 5 kita ibadah KSP. Akhir dari renungan KSP itu ditulis begini: berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kebetulan renungan itu saya sendiri yang tulis untuk kita, jadi saya ingat betul di dalam sampai pikiran. Kebangkitan Kristus tentu tidak pernah kita lihat sebagai saksi mata. Peristiwa yang dialami oleh Kristus tidak pernah kita saksikan. Kita saksikan di film saja, tapi itu bukan Kristus yang sesungguhnya. Orang melakukan itu dengan sebuah hal-hal yang luar biasa, yang cuma lihat begitu saja, karena itu bukan. Misalnya saya dari sosok Yesus dipukul itu, semua orang lain menangis. Mungkin saya dipukul. Yang lihat tidak nyata saja kita sudah bisa menangis, apalagi yang nyata. Tapi Dia tidak pernah bilang bahwa jangan kamu kasihani saya, kasihanilah dirimu dan juga mereka. Bahkan Dia bilang ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia menjalani semua itu, dan kebangkitan beserta kemenangan yang diberikannya. Dia tidak minta banyak-banyak. Dia bilang, mari kita mainkan peran yang diberikan untuk kita. Ada lagu Bimesa, mari kita mainkan saja peran yang diberikan. Mari kita satukan saja rasa persaudaraan. Itu kata-kata juga luar biasa. Memainkan peran-peran kita dengan hidup ini. Kalau kita mampu memainkan peran untuk mempersatukan rasa persaudaraan di tengah-tengah hidup ini, Tuhan bilang, ya, saya bangga. Nanti saatnya saya jadi perantara mendukung dan menasihati, tetapi saya juga menjadi pembela, supaya walaupun Tuhan bilang, herankan, Yesus bilang sahabat roh, dia memang nakal, dia begini, tapi dia telah percaya dan dia telah menggabungkan nama Tuhan. Maka Tuhan Allah bilang, ya, pertimbangan terus kita bisa bebas. Karena itulah dalam kitab Roma dia bilang, pada akhirnya aku akan membenarkan kamu di hadapan Allah. Sebelum pernyataan itu menjadi kekal di tengah-tengah hidup kita, mari kita mainkan peran kita di tengah-tengah hidup ini. Jangan kita bilang bikin yang besar-besar. Dia bilang belajar dari hal-hal yang kecil, supaya besok kita bisa bikin hal-hal yang besar. Bikin hal yang sederhana-sederhana saja, dan itu juga ditentukan oleh Tuhan. Apapun yang kita buat kecil, tapi memiliki nilai yang bisa membawa kebahagiaan bagi orang lain, itu diberkati oleh Tuhan. Saya kasih contoh seorang yang mati lapar, diberi nilai sepotong, walaupun itu sedikit, tetapi bisa mencucurkan air mata, karena dia sangat membutuhkan makan itu sedikit. Apalagi ketika kita berbuat sesuatu hal yang menyenangkan hati orang, Tuhan juga pasti bangga dan senang. Itulah sebabnya, mari kita belajar daripada bagian firman Tuhan ini, bahwa kebangkitan Kristus benar-benar menuntut kita, bukan kita perayaan yang biasa-biasa saja. Kita harus melakukan sebuah jawaban iman kita kepada kebangkitan Kristus, supaya Kristus benar-benar bangga terhadap kita, bahwa kita sanggup memainkan peran kita masing-masing di mana kita ada dan kita hidup, dan peran-peran kita itu bermakna bagi dunia. Karena kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa itu benar, maka Dia pun menganggap itu sebuah kebahagiaan yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Semangat pasca terus membakar diri kita di tengah-tengah hidup ini. Kalau kematian Kristus menjadi sebuah kesedihan yang mematahkan segala macam semangat kita, kebangkitan Kristus membakar semangat jiwa kita dan membuat kita terus maju sampai
pantang mundur, menyerah. Walaupun dihambat, tapi terus kita merambat supaya kita melakukan sesuatu hal yang luar biasa bagi nama Tuhan memberkati. Amin. Untuk menyanyikan firman kau pikir Injil kekuatan Allah yang memberi kemenangan. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur hilang gemilang. Tuhan Yesus batu penjuru, bintang timur hilang gemilang. Orang Papua, hey, apa yang kau pikir?